Oke, yang lain silakan. Tolong dong teman-teman yang naik tuh omong lah. Saya kalau menderita kalian naik jadi patung semua di atas. Selamat malam Romo. Ada Protestan kan? Ya, silakan. Silakan. Ada saya Ense. Elman. sebelumnya dulu saya mau ucapkan terima kasih untuk para Romo yang sudah mengabarkan kabar baik di internet, karena dulu itu saya diajari saat remaja ada sekolah khusus untuk di gereja di mana Maaf, Elman, engkau Protestan dulu atau Katolik saya? Elman, maaf saya tanya. sekarang saya dulu saya Protestan, sekarang saya mau belajar tentang Katolik. Oke, selamat datang. Oke, sekarang dulu engkau terima bagaimana, setelah kau temukan bagaimana, kau cerita sedikit kau perjalanan sedikit. Ini bagi kami itu penting. Kenapa? Teman-teman, kata-kata menarik seseorang, tetapi kesaksian menyeretnya, begitu, menyeret kami semua untuk ingat, kesaksiannya seperti itu. Oke, silakan dari kesaksian hidupmu dari Protestan sampai engkau menemukan keraguan doktrinal dan semua dan mulai cari kebenaran. Silakan. Sambil saya pergi ambil kopi ya. Kalau tidak ada kopi ini menderita sekali. Oke. Silakan Elman, silakan. Ya, kami itu ada belajar tentang Alkitab. Nah, saat kami belajar Alkitab itu kami diberikan arahan atau bimbingan tentang bagaimana kesesatan atau kesalahan Katolik, sehingga tentang menyembah patung dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir bahwa Katolik ini salah. Tahan dulu. Elman, engkau diajarin tentang kesesatan apa? Katolik atau bagaimana? Iya. Bisa karena terputus Elman. Mungkin sinyalnya saya teman-teman atau sinyalnya Elman nih karena terputus. Engkau bisa narasi dari awal karena saya tidak dengar. Mungkin agak geser sedikit Elman, agak geser sedikit biar tidak terputus-putus. Jadi kesaksiannya bagus sekali ya. Terputus nih. Jaringannya siapa teman-teman? Saya punya atau siapa ini? Oke. Saya pikir saya punya. Romo, jaringan Elman ini. Udahlah, di sini jaringannya kurang bagus, aku turun aja. Elman jangan turun. Kita masih cari kau punya jaringan, jangan dulu turun. Iya, sambil tunggu Elman memperbaiki sinyalnya, mungkin teman-teman yang lain. Ya, oke Romo, nanti saya 11:30 saya promosikan ini ya. Sekali tulis ya, kemarin saya sudah janji dengan Romo. Ini seperti Protestan, suka susunya tapi benci sapinya. Pakai kitab sucinya tapi benci siapa yang mengkanonkan. Yo, ada yang lain mau tanya di sini yang naik? Nart dan kawan-kawan. Nart ya namanya. Aduh, tadi Elman, tolong dijambak kembali Elman. Kesian loh. Bagus tadi. Halo. Macet semua ini saya di sini. Sinyalnya saya ya? Ada Pater, ada. Mark, teman-teman. Lexi. Malam Romo. Yo, silakan. Ada yang mau tanya silakan. Suara saya. Yo, silakan. Saya sambil buat kopi, jadi kalau kamu tidak tanya bagaimana? Mungkin sinyal saya tuh. Ya, silakan Romo. Aduh, Elman tadi nanti semoga bisa dijambak kembali ya. Silakan. Jangan tunggu lagi. Romo, Saya sudah berapa kali silakan. Teman semua. Saya Katolik Romo. Tapi saya sangat berkesan atas ajaran-ajaran Romo ini yang sangat berguna buat saya sebagai orang Katolik dan teman-teman semua. Romo. Mark, saya bukan ajaran saya.
Itu gereja punya ajaran. Kau jangan bilang ajaran saya, nanti orang bilang sejak sesat lagi. Kalau saya bersalah nanti orang bilang itu wajar. Jangan. Itu gereja punya ajaran. Okay? Atau kita berasa kitab Saya suci. hanya bertanya aja Romo. Biasa orang Katolik itu kan jarang membaca Alkitab Romo. Jadi saya pernah membaca di Alkitab begini Romo. Bapa dan engkau mengenal Bapa, engkau tahu, engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu gitu kan Mo ya. Kalau nggak salah gitu Injilnya. Bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yang jadi pertanyaan saya adalah Romo, tentang akhir zaman ini anak atau Yesus sendiri tidak ada yang tahu Romo. Bahkan yang tahu hanya Bapa sendiri. Jadi ini jadi menurut saya kok jadi kontradiksi, padahal Yesus dengan Bapa adalah satu, sedangkan untuk akhir zaman Yesus sendiri mengatakan anak tidak tahu kecuali Bapa. Kalau tadi yang benar juga yang pertanyaan terputus-putus itu mau saya tambahkan aja pertanyaannya, bahwa ajaran Katolik itu menyembah patung, sempat saya dengar gitu Romo. Nah itu tolong dijelaskan secara ajaran gereja Katolik itu Romo. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, mute Romo. Masih mic. Masih ke mute Romo. Masih mute. Oke, kalau Yesus beri jawaban kapan akhir zaman, engkau dan saya mental enak, sudah tahu kapan dan tidak mempersiapkan diri. Mark, kalau Yesus kasih tahu kapan akhir zaman, maka engkau dan saya jadi mental enak, tidak mau bersiapkan diri. Yang kedua, Sebenarnya Romo, ya, berarti sang anak itu tahu bahwa akhir zaman itu kapan, dia tahu tapi tidak menjelaskan. dia sangat tahu. Kenapa? Karena Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya berdiam siapa? Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tahan dulu. Mark, kalau dia tidak tahu bagaimana. Di dalam jasmaninya berdiam secara penuh. Baca kembali. Kepenuhan kealahannya. Artinya Sebab benar-benar dalam Allah dan dialah. benar-benar manusia. Ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bagaimana kepenuhan kealahan? Dia maha tahu. Tuhan tidak mau supaya kau dan saya mental enak. Tidak mau berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Makanya di situ William Miller dan Helen Goldwhite bertengkar doktrinal karena kegagalan William Miller memprediksikan akhir dunia dua kali. Helen Goldwhite pisahkan diri dan mulai mengajarkan 2000 mimpinya kepada Adventista. Salah satunya juga tentang prediksi akhir zaman. Enak-enak ya kalau kita sudah tahu kapan akhir zaman tuh. Buat apa lagi kalau gitu kita hidup di atas dunia, kita sudah tahu kapan. Orang bertobat nanti tunggu terakhir saja. Orang hidup baik-baik tunggu terakhir saja. Buat apa kalau gitu? Bagaimana penuh kealahannya? Itu yang pertama. Mark, engkau bisa mengerti dulu dalam pengertian itu? Mengerti Romo? Halo Mark. Enak sekali ya kalau kita sudah tahu kapan tuh. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua, Yesus bilang, aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam kita. Seperti mereka ada di dalam kita. Ada di dalam, itu bukan berarti Yesus adalah Bapa. Sangat berbeda dua kata, ada dan adalah. Adalah mendefinisikan. Itu yang GO gagal, logikanya seorang GO tidak bisa membedakan antara ada dan adalah. Sekarang kita buktikan.
di dalam doanya untuk persatuan, di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus bilang begini, ada di dalam atau adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Mark, yang kedua, engkau mengerti tidak di situ kata ada dan adalah. Pertanyaan, Mark adalah anak dari ibunya dan Mark ada di dalam ibunya. Artinya Mark adalah ibunya. Itu yang gagal logika di situ. Kata adalah itu mendefinisikan sesuatu atau seseorang. Kata ada omong tentang keberadaan atau eksistensi. Kalau saya bilang Mark adalah Galilea, artinya kalian dua sama? Satu pribadi saja? Tidak. Beda. Tidak, kata adalah nikah. Mark adalah Galilea, artinya satu pribadi yang sama. Bisa mengerti? Kalau saya bilang Mark ada di dalam Galilea, itu sudah dua pribadi yang berbeda. Bahwa engkau sebagai Mark ada di dalam Galilea yang adalah pribadi yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan tentang patung itu datang dari engkau atau datang dari orang lain? Yang terputus, Romo. Siapa tadi? Bukan, waktu dia menjadi Protestan, mereka diajarkan, yang Elmas itu, diajarkan bahwa Katolik menyembah patung. Bisa mengerti? Dia bukan tanya tentang patung, tetapi dia tanya waktu masih Protestan. Sekarang dari proses untuk belajar Katolik. Romo, apa kabar Romo? Ini siapa saudara nih? Sulaman tidak pernah ketemu. Halo Pastor. Baik-baik kah? Kalvari. Baik, baik-baik. selalu baik. Mari saya lihat Pastor Rocky Kalvari ini. Oke. Mark, engkau yuk. Sambung sedikit Silakan. tentang pengetahuan Yesus dengan pengetahuan Bapa. Ini kan terkait ruang dan waktu yang tidak terbatas juga, Pastor. Kalau kemudian Yesus pasti tahu tentang akhir zaman. Jangankan akhir zaman, segala sesuatu kan dia share pengetahuan dengan Allah sendiri. Tapi persoalannya adalah bagaimana hal itu bisa disampaikan kepada manusia sementara manusia selalu berpikir dalam konsep dan konteks ruang dan waktu. Sementara rahasia akhir zaman tidak terkait dengan ruang dan waktu, itu tidak bisa dijelaskan dengan akal budi manusia. Kalau bicara soal predestinasi ya, maksudnya hal yang akan terjadi, yang akan bisa diketahui orang lain. Saya kira saya kenal beberapa orang imam yang mengalami fenomena semacam itu. Saya pun pernah mengalami fenomena semacam itu. Jadi saya bisa memahami Yesus tahu, tapi dia tidak bisa memberitahu gitu kapan waktunya. Karena itu susah untuk kemudian dijelaskan. Saya pernah mengalami fenomena, misalnya ini bukan sesuatu yang akan terjadi, tapi sesuatu yang sedang terjadi di tempat lain. Ini saya cerita karena orang-orangnya masih hidup sehingga mereka bisa kasih kesaksian juga. Waktu itu saya masih frater di Kentungan, lalu ada dua orang frater, satu frater A, satu frater B. Frater A ini menghilang 2 minggu. Lalu frater B dalam perjalanan ke Rafter itu tepuk bahu saya. Ini frater A kemana nih? Gitu. Nah itu tiba-tiba kemudian saya melihat si frater A ini ada di stasiun Tugu Jogja. Dan dia sedang bersama dengan salah seorang cewek lah gitu.
Lalu mereka bermesraan di stasiun. Waktu itu hujan, dia pakai payung kuning gitu kan. Siang itu setelah makan siang dia udah sampai di Kentungan dan kemudian dia ajak itu ceweknya itu, dan cewek itu kan kami kenal bersama juga, dan dia mengundurkan diri dari seminari saat itu. Jadi maksudnya kalau saya yang jauh dari kekudusan, tidak tahu apa-apa tentang seluk-beluk orang pinter gitu, bisa mengalami fenomena semacam itu, ya itu gimana gitu. Itu artinya saya yang manusia sangat biasa ini bisa punya pengetahuan seperti itu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika berpikir manusia. Nah, sekarang coba bayangkan bagaimana kita harus kemudian menjelaskan sesuatu yang ada di luar konteks ruang dan waktu. Kan zaman akhir, hari kiamat itu kan konteks di luar ruang dan waktu. Kita nggak bisa jelaskan gitu. Jadi saya kira Yesus mempunyai share consciousness dengan Allah, tapi dia tidak bisa itu dijelaskan dalam kondisi manusiawinya gitu. Karena kondisi manusiawi selalu ada dalam konteks ruang dan waktu. Kita nggak pernah bisa berpikir di luar konteks ruang dan waktu. Itu otak manusia nggak bisa melakukan hal itu. Itu sebabnya harus ada Big Bang kalau dalam teori fisika ya. Saya soalnya latar belakang fisika. Harus ada Big Bang. Kalau nggak ada Big Bang, kita nggak bisa memahami apa yang terjadi sebelum Big Bang gitu loh. Itu persoalan manusia. Karena otaknya terbatas. Kalau kita otaknya melampaui otak manusia, ya kita jadi Allah. Pasti kita bisa memahaminya. Tapi dalam konteks itu kita nggak bisa memahami. Nah, itu mungkin nggak tahu, saya mesti harus diskusi banyak dengan Romo Cafe tentang hal ini, tapi maksud saya pernah mengalami fenomena clairvoyance gitu kan, fenomena tentang sesuatu yang akan terjadi atau terjadi di tempat yang jauh, tidak berada di sekitar saya. Jadi kalau saya yang manusia biasa aja bisa mengalami hal itu, apalagi Yesus gitu. Dan saya juga melihat ada beberapa pastor punya fenomena yang sama juga. Dia bisa memahami hal-hal seperti itu. Jadi hal itu pasti bukan sesuatu hal yang mustahil buat Yesus ketahui, tapi dia jelas tidak bisa memberitahukan hal itu kepada manusia karena keterbatasan otak manusia. Kalau menurut saya penjelasannya seperti itu sih. Lalu kalau Romo Cafe bicara tentang Yohanes 3:14-15 gimana Romo Cafe? Romo. Mute ya. Yohanes 3:15. 14-15 bantu dulu. Ini tentang pertanyaannya Mark soal orang Katolik menyembah patung. Baik, Yohanes Tanyain aja Romo. 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau buat saya, Mark, kalau buat saya nih ya, saya nggak tahu nanti Romo Cafe akan menjawab apa, tapi kalau buat saya, membuat patung korpus Yesus di salib itu perintah Yesus supaya anak manusia ditinggikan, dan dia perintahnya itu jelas. Musa tidak meninggikan ular dengan mengerek atau menancapkan mayat ular ke sebuah tiang, tapi Musa meninggikan ular itu dengan membuat patung. Dan patung dari tembaga itu adalah hasil interpretasi Musa atas perintah Allah untuk membuat patung. Allah nggak suruh Musa membuatnya dari bahan tembaga. Allah suruh Musa membuat ular. Jadi Musa kemudian membuat ular dari membuat patung ular dari tembaga, itu interpretasinya Musa untuk menjalankan perintah Allah. Dan dengan cara itulah Yesus kemudian memerintahkan supaya anak manusia ditinggikan. Jadi
anak manusia ditinggikan itu pasti bukan kemudian dia suruh orang-orang Kristen membuat atau memajang mayatnya di atas salib, enggak. Tapi kemudian setelah mayat itu diturunkan, orang harus meninggikan anak manusia itu seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Berarti harus ada kebebasan interpretasi dan kreasi manusia untuk meninggikan anak manusia di padang gurun. Itu logic interpretation ya terhadap Yohanes 3:14. Di lain pihak, ini juga adalah suatu pernyataan Yesus bagaimana dia akan meninggal, bagaimana dia akan mati. Jadi Yesus merencanakan kematiannya sendiri. Merencanakan kematiannya sendiri maksudnya bukan dia bunuh diri, tapi dia memilih cara dia mati. Cara dia mati harus disalib, bukan dengan cara lain. Meskipun hukum Yahudi punya hukum rajam atau timpuk batu sampai mati, dia nggak mau pakai cara itu. Dia memilih cara supaya dia bisa dihukum mati dengan cara disalib. Jadi itu rencana Tuhan. Romo Cafe. Oh ya, oke. Saya Hari Minggu besok itu masih bersambung nih dengan pikiran soal pengetahuan akhir zaman dan persoalan ruang dan waktu. Kenapa? Karena bacaan Injil hari Minggu besok tuh tentang penampakan di gunung yang tinggi. Secara tradisi gunung tinggi itu Gunung Tabor. Ada Musa dan Elia di sana. Kita tahu Elia diangkat ke surga atau naik ke surga. Ada Henok juga di surga. Terus Musa mati, dia dikubur. Tapi kemudian pada saat penampakan di gunung tinggi itu, Musa dan Elia ada bersama-sama dengan Yesus. Berarti mereka ada di surga atau di tempat penantian. Kenapa? Karena dalam Yohanes 3 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Nah ini kan jadi persoalan nih tentang penampakan di Gunung Tabor. Di manakah posisi Elia dan Musa? Nah kalau kita kemudian membaca Yohanes 3 ayat 13, lalu kemudian orang akan bisa mulai berpikir tentang kontradiksi di antara ayat-ayat Alkitab. Padahal pasti tidak dimaksud demikian. Tapi bagaimana kita mau menjelaskan dengan baik hal itu? Ada satu interpretasi mengatakan ini berkaitan dengan otoritas. Ketika Yesus bilang dalam Yohanes 3:13 dia naik, berarti otoritas dan daya naik itu dari Yesus sendiri. Sementara kalau Musa dan Elia, mereka nggak punya daya atau otoritas naik, tapi mereka diangkat atau dinaikkan. Gitu. Ada yang membuat interpretasi seperti itu. Tapi kalau saya berpikirnya lebih pada persoalan dimensi ruang dan waktu tadi. Kekekalan tidak mengenal ruang dan waktu. Makanya bahwa kemudian orang-orang mati itu masuk surga setelah Yesus bangkit gitu. Itu terkait dengan penebusan yang dia buat bagi orang-orang di tempat penantian yang kemudian diangkat ke surga. Tapi karena kemudian dalam kekekalan itu tidak ada ruang dan waktu, makanya pada saat yang sebelumnya Musa dan Elia juga bisa menampakkan diri bersama Yesus sebelum penebusan. Seperti juga yang terjadi dalam Lukas 1:47. Jiwaku bersukacita karena Allah penyelamatku. Padahal penyelamatan dan penebusan baru terjadi 33 tahun setelah peristiwa itu gitu. Jadi ini terkait dengan dimensi kekekalan itu loh, Romo Cafe. Maaf saya sangat berpikir keras di sini karena apa? Karena saya mengalami fenomena itu. Fenomena melihat sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi sesuatu yang belum terjadi sudah ada di kerangka berpikir saya, dan itu pasti terjadi ketika hal itu tertampak di saya. Jadi karena saya pernah mengalami fenomena itu, makanya saya kemudian berpikir ini terkait dengan kekekalan.
Dan kekekalan itu tidak mengenal ruang dan waktu. Kalau bagaimana kita bisa menjelaskannya ini, Romo Cafe? Saya potong Romo. Ini menarik juga Romo menurut saya. Waktu Yesus berdoa di Gunung Tabor ya, datang Musa dan Elia. Di situ ada saksi Petrus melihat itu. Saya bertanya, dari mana Petrus bisa tahu bahwa itu adalah Musa dan Elia, sedangkan Musa dan Elia hidup berabad-abad yang lalu itu. Saya membaca itu, pernah baca. Dari mana Petrus tahu bahwa yang mendatangi Yesus Jemut an Johannes te vragen. Kamu mesti tanya pada pengarang Ya, ini. Ya, oke, hati-hati di situ Mark, karena di situ tidak bilang Petrus melihat. Oke. Di situ penginjil yang mengatakan, pakai kita Matius 17 ayat 1 sampai 5 kita lihat di situ. Saya akan Nanti memberikan kaitkan dengan kemah. Saya akan mendirikan kemah satu untuk Yesus. ya, tapi itu kan oke. Saya mengerti di situ. Oke. Sekarang kita baca dulu Injilnya supaya kita mengerti. Tanpa baca kita bisa mengerti Baik, bagaimana. Matius. Matius 13 ayat 1 sampai 5. Baik, Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Oke, tahan Kata dulu di situ. Petrus kepada Yesus, Ya, tahan dulu di situ. Galilea. Mark, tadi engkau sudah bawa ke mulutnya Petrus, oke? Makanya tadi di situ katakan, maka nampaklah juga kepada mereka. Penginjil omong seperti itu, Matius pasang itu di situ. Maka nampaklah juga kepada mereka dua saksi, oke? Nah, sekarang saya mengerti pernyataanmu ketika nanti ayat selanjutnya apa kata Petrus lanjut. kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sekarang pertanyaanmu, kenapa Elia dan Musa? Nah, kita pulang kembali ke belakang, paling belakang, Wahyu 3. Tidak, Wahyu 11 ya. Wahyu 11 19. Wahyu 11 ayat 13. Ayat 3 ya. Coba mulai dari ayat 3, 13. 3. Dua saksi. Wahyu 3, Wahyu 3 ayat 13 ayat. Jadi, Wahyu 11 ayat 3. Wahyu 11 ayat 3. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Lanjut. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Lanjut. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau Galilea, ada tahan orang dulu yang di situ. hendak menyakiti mereka, Mark, mewakili mewakili Elias. Engkau ingat Elias ketika dia berdiskusi dan bertengkar dengan nabi-nabi palsu? Apa yang Allah turunkan untuk membakar persembahannya? Tidak tahu Romo. api dari langit, Romo. Api dari langit. Makanya di situ ayat situ baca kembali. Barang siapa menentang mereka, yang pertama mewakili Elias di situ. Apa yang akan turun? Baca kembali. Baik. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Lanjut. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai Siapa kuasa yang atas segala pergi air. diutus? Siapa yang pergi diutus untuk membukakan katup-katup langit ketika tidak terjadi hujan? Nabi siapa? Elia lagi. Lanjut.
Elia, Romo. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul Siapa bumi yang dengan segala diutus jenis. untuk Galila. Siapa yang diutus untuk mengubah air yang ada di Mesir untuk jadi darah? Musa. Sekarang kau mengerti, Mark? Dua saksi itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dua itu? Membuka surga, menurunkan api, dan mengubah air yang semua yang ada di Mesir yang diperintahkan untuk membubuhkan darah anak domba di setiap pintu antara mati dan kebangkitan. Itu interpretasi yang pertama. Kalau engkau mau tahu siapa kedua saksi itu, kenapa Elia dan kenapa Musa, sangat jelas dijelaskan di dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai selanjutnya 12 ayat 13. Mark, engkau bisa mengerti itu dulu, bagian pertama. Persepsi saya, ternyata itu adalah penulis Matius yang mengatakan Musa dan Elia turun, lalu pakaian mereka putih. Persepsi saya, Petrus yang melihat itu, Romo. Itu engkau Tapi yang mengarang Wahyu Yohanes. Yohanes, makanya Wahyu Yohanes ada di situ juga. Yohanes waktu itu, ingat, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Siapa yang menulis Wahyu? Tapi yang mengatakan Yohanes, Romo. memberikan kemah itu Petrus, Romo. 3 kemah itu. Persoalan ada di mana? Engkau menjelaskan siapa kedua pribadi itu atau siapa yang melihat? Kalau begitu Yohanes juga melihat karena dia tulis di Wahyu 11 omong tentang dua saksi itu, yaitu Elia dan Musa. Berarti mereka 3 yang mereka melihat, bukan hanya Petrus. Ya makanya tidak ada masalah di situ. Kau permasalahan ada di mana, saudaraku? Omong tentang siapa yang melihat atau omong tentang siapa kedua saksi itu? Dari mana mereka tahu bahwa itu adalah Elia dan Musa, Mo? Itu pertanyaan saya. Karena Musa mereka nggak pernah tahu tentang ini, abad yang lalu. Pastor Ya. Cafe. Mungkin Mark dengan orang-orang Protestan kan mereka tidak pernah mengenali wajah-wajah karena mereka nggak ada ikon, tidak ada patung. Jadi mereka nggak bisa memahami bagaimana Petrus mengenali kedua orang itu. Bagaimana Atau Yohanes. gereja? Ya, Atau Yohanes dan langsung. Yakobus. Karena Oke, gini, sekarang- mereka tidak mengerti bagaimana gereja menjaga wajah-wajah orang-orang kudusnya gitu. Jadi mereka nggak bisa mengenali. Nah, mereka bingung kenapa Petrus bisa mengenali karena mereka tidak paham bagaimana gereja menjaga wajah para kudus gitu. Siapa yang suruh menulis Wahyu? Bantu dulu. Wahyu 1 ayat ke-9 dari ayat 8 ayat 9 ya. Siapa yang suruh Baik, Wahyu. Yohanes tulis? Wahyu 1 dari ayat 8, Romo ya. Langsung 9. Wahyu 1 ayat 8, langsung 9. 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Lanjut. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Oke, pertanyaan untuk Mark. Siapa yang suruh tulis Wahyu? Kepada Yohanes. Yesus sendiri atau tidak? Yesus sendiri. Dan Wahyu bab 11 itu siapa yang suruh tulis? Kalau begitu. Ya, Yesus sendiri, Romo. Dan siapa yang menyaksikan waktu di Gunung Tabor? Ada Yohanes atau tidak? Lalu kenapa dalam Wahyu 11 tadi dikatakan dua saksi itu yang punya ciri khas? Yang pertama turunkan api, yang kedua turunkan hujan, dan yang orang pribadi kedua yang mengubah air jadi darah. Sangat jelas, yaitu Elia dan Musa. Kalau dia tidak naik ke Gunung Tabor, bagaimana dia tulis dua saksi itu?
sekarang 2 Makabe 15 ayat 12 sampai 16. Bagaimana Yudas Makabeus mengetahui bahwa itu adalah Yeremia? Rentang waktu antara Yeremia dan Makabe itu sangat jauh. Nabi terakhir Nehemia dan Ezra, sedangkan Yeremia di sana. Lalu sekarang di dalam penglihatannya dia bilang itu Yeremia. Dia dapat tahu dari mana? Kalau tidak ada tradisi yang menjelaskan dalam perjalanan itu. Kita bantu contoh nih. Kalian kehilangan 2 Makabe, Protestan tidak ada Makabe, tidak ada Deuteronomi, maka tidak bisa jelaskan. Bantu yang ada Makabe, berarti. 2 Makabe 15 ayat 12 sampai 15. Halo. Oh, saya cari sini lah. Ya, Pastor. Saya punya sinyal atau gimana nih? Halo. Aman, Pastor. Aman. Aman, Pastor. Ya, 2 Makabe 12. 2 Makabe 15, 12 sampai 15. Sampai 16 kalau mau. Oke. 2 Makabe 15, 12 sampai 15 ya. Sampai 16. Bagaimana Yudas Makabeus tahu bahwa itu mukanya Yeremia? Oke. Adapun penglihatan itu adalah seperti berikut. Telah nampak olehnya bekas imam besar Onias, seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan yang sejak masa mudanya biasa melaksanakan segala kebajikan. Pertanyaan saya, bagaimana Yudas Makabeus tahu bahwa itu Onias? Lanjut. Ia tengah bersembahyang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangannya. Lanjut. Kemudian nampaklah dengan cara yang sama seorang yang unggul karena uban dan mulianya, yang bercahayakan keluhuran megah yang menakjubkan. Onias angkat bicara lalu berkata, inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia Nabi Allah. Mark, bagaimana Yudas Makabeus tahu bahwa itu Onias, bahwa itu Yeremia? Dia tidak pernah lihat mukanya. Seperti yang Pater Kalvari bilang. Dia tidak pernah lihat mukanya Onias, Yudas Makabeus, generasi terakhir dari tahap ke-8 di dalam perjanjian lama. Tidak pernah sentuh Yeremia. Kenapa dia tahu bahwa itu mukanya Yeremia? Onias, kenapa dia tahu bahwa itu mukanya Yeremia? Dan kenapa Yudas Makabeus menulis itu bahwa itu Onias? Mark, engkau mengerti itu? Kalau tidak ada tradisi yang menjelaskan, tidak akan bisa. Mark, kalau kau Protestan, kau jelaskan di situ. Semua hal yang tidak bisa dijelaskan dalam kitab suci. Atau tidak tertera di sana. Baik, Pater, saya mau tanya disimak ini sebentar ya. Halo, Saudara Mark. Bro Mark. Ya, kamu di rumah, ketika di rumah, saat ini di rumah kan? Atau tempat kerja sekarang? Di rumah. Oke. Alkitab yang kamu pakai ada tertulis Deutero? Katolik, saya pakai Deuterokanonika. Oke, berarti punya ya? Ya. Oke. Mark, saya tanya itu. Maksud dari pertanyaanmu tadi, saya mau clearkan kembali. Tentang dua pribadi itu, atau tentang mereka tiga, Santiago, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, melihat dan mengenali mereka atau tidak? Itu yang pertanyaanmu kan? Berarti pertanyaan saya salah, Romo. Dari mana? Benar juga. Pertanyaan kamu benar juga. Pertanyaan kamu benar, maksudnya saya mau clearkan gitu. Ya, Maksudnya sekarang pertanyaan, ya, dari mana mereka tahu? Bagaimana mereka tahu kalau situ tidak ada tradisi? Ya, itu maksud saya betul, Romo. Makanya gagal sola scriptura di situ, bisa mengerti? Makanya saya buat pembanding. Bagaimana Yudas Makabeus tahu bahwa itu mantan imam agung karena dia tidak pernah sentuh Onias? Bisa mengerti? Dia tidak pernah tahu bahwa itu Yeremia. Kau bisa mengerti? Tidak kenal wajahnya karena generasi yang sangat berbeda. Yeremia di tahap ketiga, tahap kenabian, tahap ketiga, tahap keempat, sedangkan tahap ke-8 perjanjian lama baru muncul Yudas Makabeus. Berapa generasi? Berapa tahun? Deuterokanonik zaman itu ada 333 tahun, tahun 333 sampai dengan tahun 64 sebelum kedatangan Mesias. Sedangkan Yeremia hidup di tahun berapa? Kalau tidak ada tradisi yang menjelaskan. Bagaimana tahu bahwa orang itu rambut panjang? Engkau mengerti tadi dalam 2 Makabe? Bisa mengerti?
rambut uban panjang. Oh, itu cerita dari turun-temurun tentang Yeremia. Makanya tanpa tradisi tidak bisa sempurna menjelaskan kitab suci. Makanya dulu Yeremia, pastilah orang Yahudi, Yakobus, Yohanes, Petrus, diceritakan siapa Yeremia, siapa itu Elia. Pastilah mereka diceritakan seperti kita. Diceritakan, kakekmu, walaupun engkau tidak pernah lihat kan Mark? Dulu bukan zaman foto. Nenek moyang, nenek kita cerita, kakekmu, buyukmu, mukanya seperti ini, seperti ini, seperti. Pasti diceritakan atau tidak? Itu tidak ada diceritakan dalam kitab suci. Tapi ada di tradisi. Kalau itu adalah pertanyaan. Oke. Tapi saya fokus kembali kepada kepada apa yang ditanyakan, apa yang menjadi ekskatologi atau yang dikatakan oleh pastor tadi, itu penting sekali. Yesus pernah bilang bahwa di antara kalian ada yang tidak mati sebelum melihat apa? Sebelum melihat anak manusia datang dengan turun dengan segala kemuliaannya. Ini penting sekali ya teman-teman untuk melihat seperti itu. Maka bantu dikurtirsan Matius 16:20. 16:28. Matius 16 ayat 28. Matius Ya, silakan Paman Galilea. ya. Matius 16 ayat 28 Romo ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Makanya di Gunung Tabor itu di mana kemuliaannya terpancarkan, epifani kemuliaannya terpancarkan. Dalam tradisi penafsiran salah satu juga Pastor Kalvari tentang 3 soko guru itu yang melihat penampakan kemuliaan dengan 2 nabi besar yang mewakili pembebasan dan juga nabi besar Elia di dalam sejarah kenabian orang Israel. Menampakkan kemuliaan di antara 2 saksi besar itu. Dan ada 3 saksi situ, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu salah satu cabang interpretasi untuk itu. Yang kedua, makanya Yesus bilang sebelum ada di antara kalian tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang dengan penuh kemuliaan. Lalu orang bilang, kalau itu kapan itu dia datang dengan penuh kemuliaan? Sedangkan para rasul sudah mati. Lalu ayat ini bagaimana? Makanya kembali kepada yang tadi Pastor sentuh tentang kekuasaan. Kemudian kekuasaan ditampakkan. Yang pertama kepada siapa dalam pengertian naik ke Gunung Tabor itu untuk melihat epifani dari kemuliaan kerajaannya. Itu jadi salah satu dari interpretasi terhadap perikop itu. Karena tadi ada berapa kerangka memang, maka saya mau masuk lewat mana nih, Pastor? Jadi ini dari salib, lalu ke Tabor, lalu ke ular yang ditinggikan. Jadi saya mau masuk dari mana nih? Saya agak mau masuk dari mana ini yang saya Kalau harus tentang jadi pastor ambil semua, jadi saya bingung mau ambil dari mana. Kalau tentang ular itu tadi mau menjawab pertanyaan si Mark, Katolik menyembah patung. Itu bukan pertanyaan saya. Tapi kalau menjawab Mark itu ya saya cuma mau kasih tahu sama saudara-saudara terpisah Protestan bahwa yang pertama menyuruh membuat patung korpus Yesus itu ya Yesus sendiri gitu. Saya mau tegaskan itu. Oke. Meskipun Yohanes 3 ayat 14-15 bisa juga ditafsirkan sebagai suatu nubuat tentang penyalipan Tuhan, bisa juga. Tapi makna literal utamanya kan otoritatif, perintah Yesus supaya anak manusia ditinggikan. Ada perintah tegas supaya anak manusia ditinggikan. Tapi kalau pertanyaan saya itu terkait dengan penampakan di Gunung Tabor, Musa dan Elia itu posisi mereka sedang berada di mana saat itu sehingga mereka bisa hadir di Gunung Tabor bersama Yesus. Padahal dalam Yohanes 3:13 kan Yesus bilang tidak ada yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Nah, kalau dalam pemahaman saya Yesus mengatakan di Yohanes 3 ayat 13 itu terkait dengan situasi yang tadi ditanyakan oleh Mark juga yang memacu saya
naik ke forum ini, Pak Ter. Yaitu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan karena keterbatasan otak manusia terkait dengan ruang dan waktu, dan kekekalan tidak punya ruang dan waktu gitu. Sementara akhir zaman itu akan ada dalam suasana kekekalan gitu. Oke, ya, teman-teman, penting sekali bahwa tidak ada kebangkitan sebelum kebangkitan Kristus. Ini jadi tema utama. Lalu kita harus bongkar kalau itu mereka ada di mana. Ada dua kriteria di situ dari Ayub. Kalau tidak salah, coba hop Ayub. Coba bantu Ayub dulu, Ayub 79 kalau tidak salah. Dan yang kedua yang namanya Senod Abraham, pangkuan Abraham. Tapi di situ belum ngomong tentang surga. Karena tidak ada kebangkitan sebelum kedatangan Kristus. Kalau itu mereka ada di mana? Sebelum kebangkitan Kristus, nanti kita lihat di Matius 27. Sekarang kita lihat Ayub 79. Ketika mereka mati, dalam konsep Yudaisme mereka pergi kemana? Tempat penantian. Ayub 79. Ayub 79. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Mereka yang turun ke dunia mati tidak akan muncul kembali. Yang itu dinamakan dalam Lukas 16:22-23 sebagai pangkuan Abraham. Atau dalam Spanyol nama Seno de Abraham. Seno itu artinya tempat yang digendong. Seno itu tempat di mana anak-anak menyusui. Tapi di pangkuan macam Seno itu lebih kepada yang di dada, yang di iming-iming, yang di apa ya, bahasa Indonesia susah untuk menjelaskannya. Seno de Abraham dalam pengertian itu. Oke, contohnya kecil. Tadi Ayub sudah menjelaskan bahwa setelah mati pergi ke sana, dunia orang mati. Sekarang apa yang dijelaskan di dalam Lukas 16:22-23, pangkuan Abraham. Dekapan bisa juga. Baik, Lukas 16:22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Oke. Tetapi Abraham berkata, Coba kita hanya sampai di pangkuan Abraham yang kita namakan Seol, Hades dan semua itu. Karena itu setelah Yesus mati disalib, 3 hari itu dia pergi kemana? 1 Petrus 3 ayat 19, dia pergi kemana dari 18? 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Bab 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5:25. Menggenapi nas. Yohanes 5 ayat. Baik. 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Karena itu Matius 27 ayat 52-53 akan mengatakan bahwa setelah kebangkitan Kristus, orang-orang kudus ini keluar dari kubur mereka. Baik. Matius berapa, Romo? 27, tolong dong bantu, ada ratusan orang di sini, tidak pun satu yang tulis di bawah. Matius 27 ayat 52-53. Matius 27, 52, 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Setelah kebangkitan Kristus, mereka keluar dari pangkuan Abraham, mereka keluar dari Seol dan pergi ke kota kudus dan menampakkan diri ke banyak orang. Maka Yesus bilang sebelum kebangkitannya, tidak ada satupun di surga selain mereka.
Bapa, Putra, Roh Kudus, dan para malaikat. Karena mereka itu keluar dari sana setelah kebangkitan Kristus, orang-orang kudus yang telah meninggal. Nabi-nabi semua orang kudus. Orang-orang kudus yang telah meninggal keluar dari kubur dan pergi ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Karena apa? Karena untuk masuk ke surga harus memiliki tubuh kemuliaan. Sebab kewarganegaraan kita di surga. Engkau tidak bisa masuk ke sana daging dan darah. 1 Korintus 15 ayat 50. Tidak bisa masuk ke sana dengan daging dan darah, dengan tubuhmu yang fana. 1 Korintus 15 Ayat 50. ayat 15. 50. Lebih daripada 1 Korintus 15 50. ayat 15 1 Korintus 15 ayat 50. Baik, 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Ada satu rahasia yang Paulus Sesungguhnya mau omong di sini. Ada suatu rahasia yang Paulus ingin omong di sini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dan dalam untuk sekejap mata. Sudah dalam sekejap mata dan semua itu. Sekarang kita tidak semuanya akan mati. Kita akan diubah. Ingat baik-baik, darah dan daging tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Yang fana tidak bisa menjadi bagian dari kewarganegaraan surga. Karena itu ada satu rahasia yang dikatakan oleh Santo Paulus. Tidak semuanya mati kita nih, tetapi kita akan diubah. Diubah apanya? Untuk menjadi warga negara surga, apa yang harus diubah? Kalau itu sebelum kebangkitan Yesus, belum ada tubuh kemuliaan bagi kita. Oke. Filipi 3 ayat 20-21. Kewarganegaraan kita di mana? Dan untuk masuk ke sana kita harus kenakan apa? Baik, Filipi 3, 20-21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu juga yang susah dipahami itu oleh mereka itu, Pastor, bahwa mereka tidak teliti setelah kematian dalam pengertian manusiawi. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu menjadi serupa dengan Kristus, sehingga mereka bingung kalau ada 100 orang, 10 orang di Indonesia, 10 orang di Amerika, 10 orang di Italia, 10 orang di Spanyol sama-sama berdoa kepada Maria atau kepada Santo Antonius. Lalu mereka bingung bagaimana kemudian Maria, Santo Antonius, Santo Yohanes bisa mendengarkan doa bersama-sama. Itu mereka bingung. Karena mereka serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Iya, makanya mereka tidak tahu bahwa kemudian setelah kematian, tubuh kita yang masuk surga itu ada dalam keserupaan dengan tubuh Kristus. Pastor, makanya di dalam Matius tadi bilang, setelah kebangkitan Kristus, keluarlah orang-orang kudus yang sudah mati itu, bisa mengerti? Dan pergi ke kota kudus dan menampakkan diri ke banyak orang. Oh, kok di ayat 1 bagaimana menampakkan diri ke banyak orang? Ya sudah kemanggakan tubuh kemuliaannya Kristus. Ya itulah. Itu yang kadang-kadang menjelaskan kepada mereka itu agak susah, karena mereka bilang mereka sola scriptura, tapi mereka nggak memahami masing-masing ayat itu dengan tepat gitu loh. Itu repotnya. Benar sekali, Pastor. Sekarang saya ambil contoh. Serupa dengan Kristus dalam tubuhnya yang mulia. Sekarang Yesus menghakimi dunia kan, Pastor? Yesus. Ya. Yesus menghakimi. Tapi di dalam 1 Korintus 6, kita baca 1 Korintus 6 ayat 2, siapa yang menghakimi dunia? Kita akan hancur sebelah, hancur, tidak ada orang kudus. Siapa orang kudus dari Protestan? Di situ Paulus bilang apa?
bahkan kita bukan orang-orang yang percaya ini, orang-orang Kristen ini bahkan bukan cuman menghakimi jiwa-jiwa manusia lainnya, tapi kita menghakimi malaikat-malaikat. Dan Ya, itu kan makanya kita bacaan, baca di ayat itu dulu, Pastor. Kita baca di situ. itu kan bacaan yang biasa dalam misa-misa requiem. Oke. 1 Korintus 6 ayat 2. 2 dan 3. 2 1 dulu. Korintus 2 6 ayat dulu. 2. Tidak berbeda. Oke. Baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Lanjut lagi. Sekarang bukan hanya dunia yang dihakimi, para malaikat juga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, Lalu dia belum selesai. sekali... Baik, ayat 3-nya belum selesai. Tidak tahukah kamu? Ya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Oke, sekarang karena para malaikat, karena orang kudus menghakimi dunia, para rasul menghakimi para malaikat dan semuanya itu. Karena itu, ketika Yesus datang nanti, dia datang dengan siapa? Dengan satu orang kudus atau dengan semua orang kudus? 1 Tesalonika 3:13. Datang dengan siapa Yesus nanti? Karena orang kudus juga menghakimi dunia, makanya dia datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, Pastor. Karena makanya akan datang dengan orang kudusnya untuk menghakimi dunia. Tapi pertanyaan saya, di Protestan yang menarik ada juga nih, orang Pastor. kudus? Yang menarik juga soal menghakimi malaikat-malaikat nih, Pastor. Ini agak menyimpang sedikit ya, tapi nanti tolong diingatkan, kita masih belum memberi kepastian tempatnya Musa dan Elia itu ada di mana tuh. Ya, saya sudah bilang tadi, pangkuan Abraham, Seol, Pastor. Sebelum ketika- kebangkitan Kristus tidak ada kebangkitan dan surga masih kosong, sangat jelas. Oh ya, berarti di situ ya, di Seol itu ya. Yang ambil Karena dari Ayub, yang ambil dari Karena Lukas. dalam kitab Raja-Raja, Elia kan naik ke surga soalnya disebutkan. Ya, karena diterjemahkan ke sana, cielo itu diterjemahkan ke Indonesia seolah-olah itu surga. Oke, baik, terima kasih Pastor. Berarti Sebenarnya yang ada di atas. ya, yang di atas. Nah, ini yang menarik juga tentang menghakimi malaikat-malaikat nih, Pastor. Kan kita sering mendengar satu nama sebagai kepala setan, yaitu Lucifer. Saya sering mengatakan Lucifer itu bukan nama kepala malaikat, itu salah terjemahan dari penterjemahnya Raja James Inggris, itu salah Bintang terjemahan. fajar artinya. Dia tidak menerjemahkan Lucifer dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Padahal Lucifer itu adalah suatu gelar, dan gelar itu akan kita bacakan, dengungkan pada malam Paskah kepada sebagai gelar dari Yesus, jabatannya Yesus. Jadi Lucifer itu bukan nama setan, itu adalah jabatan, dan jabatan itu dicopot ketika si malaikat ini melawan perintah Allah. Dan kemana itu malaikat yang tadinya bernama Lucifer? Dia pergi ke neraka. Dan kalau dia ada di neraka, dia nggak bisa muncul lagi di film-film horor. Maka yang di film-film horor pasti bukan malaikat yang pernah menyandang nama Lucifer, tapi malaikat-malaikat lain yang nanti pada akhir zaman akan diadili. Kalau saya selalu bilang begitu, Pastor. Karena Lucifer kita akan nyanyikan nanti pada saat malam Paskah. Ya, Pater, salam dalam pengertian apa itu diterjemahkan dalam Yesaya 14:12 sampai 15. Hai engkau bintang fajar, karena engkau membangkang, nanti engkau akan dibuang kemana? Makanya Roma bilang, ya sudah Lucifer sudah di sana, mau bilang bagaimana lagi? Bisa mengerti?
Baik, Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bisa Engkau mengerti, sudah Pastor? dipecahkan Hai dan bintang jatuh timur, ke bumi. hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dibuang dari surga. Baca lanjut dulu. Nanti kemana dibuang? Karena apa dibuang? Baik, saya ulangi. Baik. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang Sudah dibuang tidak kemana? Sudah selesai. Sudah dibuang kemana Galilea? Lucifer ini yang diterjemahkan itu. Bintang timur, putra fajar. Sudah ke dibuang dunia, kemana? ke bumi, ke bumi. Alah, bukan, baca kembali. Kemana dia dibuang? Baca kembali. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, Bagaimana kau bilang ke yang paling bumi? dalam di liang kubur. Galilea, kenapa kau bilang ke bumi? Ke dunia orang mati. Iya, sudah ke bawah sana. Bukan lagi bumi, ke sana dibuang. Bisa mengerti itu dalam pengertian itu. Oke. Wahyu 12 ayat 9. Ayat 9 9. Lucifer ini nih yang dalam pengertian setan, iblis ini, naga ini dibuang kemana? Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke, sekarang hati-hati orang yang tidak mau melakukan perbuatan. Yesus mengatakan begini, di manakah engkau, aku lapar, di manakah engkau? Ini hebat sekali. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu akan dibuang ke tempat berapi yang bernyala-nyala, tempat yang disiapkan untuk setan dan para malaikatnya. Oke, kita lihat Matius 25 ayat 38 dari 38. Saya konsentrasi di 41, tapi kita baca dari 38. Oh, langsung ke 40, langsung ke 40. Langsung 40, baik. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lanjut. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang telah disiapkan Sebab, atau yang telah sedia. Baca kembali, melengkapnya. Baik, saya ulangi. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya dia menggunakan past tense di situ, Pastor. Yang telah disediakan untuk iblis dan para Malaikatnya itu. karena apa? Malaikat. Lanjut. Karena apa? Baik. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Terus Romo? Ya, lanjut. Orang yang tidak buat itu tuh. Ya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan,
Bagaimanakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Oke, Dan mereka ini akan masuk ke Betul. tempat siksaan yang kekal. Protestan, kalau tidak ada perbuatan, kamu siap sudah. Hancur, sola fide hancur, gugur di situ. Sebab iman itu disempurnakan oleh perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Kalau tidak itu, maka siaplah ke tempat yang telah disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Kalau kamu tidak melakukan itu, di mana engkau ketika aku lapar, di mana engkau ketika aku telanjang, di mana engkau ketika aku sakit di penjara dan lain sebagainya. Sebab perbuatan menyempurnakan imanmu. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Kalau tidak ada perbuatan, maka imanmu, percayamu sama dengan setan. Ayat 19. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu, dan mereka berkata, Kalau imanmu tidak dengan perbuatan sama dengan imannya siapa, Pastor? Setan. Tempatnya sudah ada di sana api yang bernyala-nyala. Iblis tadi, malaikat itu iblis yang iblis dan malaikat yang membangkang yang telah dibuang ke dunia yang paling bawah. Wahyu sudah menjelaskan, Yesaya sudah menjelaskan. Yesus bilang kalau kamu hanya percaya tidak berbuat, kepada yang miskin, yang lapar, yang sok, kamu sudah disiapkan tempatnya seperti kepada iblis dan para malaikatnya. Sebab apa? Iblis percaya dan gemetar di hadapan Tuhan, tetapi iblis tidak berbuat. Iblis tidak mau orang selamat, maka iblis tidak mau orang berbuat baik. Iblis memanipulasi, iblis buat tidak benar, iblis pendusta di dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia Itu mau yang membunuh. yang disebut dosa melawan Roh Kudus itu, Romo. Penyesatan. Dan mereka lebih baik Yohanes digantungkan. 8, Ayat 44. Apa tugas iblis? Apa pekerjaan iblis? Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mereka yang menyesatkan seperti setan menyesatkan orang lebih baik apa? Lukas 17 ya. Lukas 17 ayat 2. Yang pastor bilang yang menyesatkan tadi. Mereka yang menyesatkan yang kecil ini, yang mau sungguh-sungguh cari kebenaran, tetapi kalian menyesatkan mereka, lebih baik kepada kamu diberikan apa di lehermu. Lukas 17 ayat 2. Satu kilangan. Lukas 17 ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Siapa yang menyesatkan orang-orang yang lemah itu? Yang dinamakan nabi palsu, yang dinamakan Kristus palsu. Matius 23 tentang ini. Matius 24 tentang 23 tentang celakalah engkau. Yesus pertama bilang Matius 23 celaka. Lalu Matius 24 ayat 23 dia omong tentang Mesias palsu, tentang nabi palsu yang mereka punya tugas itu menyesatkan orang. Dengan pastor hati-hati di situ, dengan tanda-tanda mujizat, dengan ini menyesatkan orang. Tapi mereka adalah Kristus palsu, nabi palsu. Makanya Yesus bilang lebih baik diikatkan batu kilangan ke leher mereka dan dibuang ke laut daripada mereka menyesatkan orang yang kecil yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini yang saya tadi Matius kasih 24, unjuk. 23. Kasih unjuk tentang exultet tadi, Pastor. Bisa baca nggak itu? Dalam Latinnya ada Lucifer, bintang fajar. Oke. Dan Lucifer itu merujuk pada Yesus. Ya, nanti saya tunjukkan sebentar, Pastor. Oke. Merujuk pada Yesus. Apa itu dulu? Baik, Matius 24, 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat,
Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 24-nya, 25-nya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sekarang kita Jadi- Yesus sebagai bintang fajar, sudah. Yesus sebagai bintang fajar yang pastor tadi. Penasarannya di mana? Yesus sebagai bintang fajar, itu ada di mana? Oke, 1 Petrus 1 ayat. Kalau tidak 2 Petrus, 1 Petrus. Coba 1 Petrus 1 ayat 19. 1 atau 2 Petrus. Sepertinya 2 Petrus, tapi 1 Petrus. 19. Dia 2 Petrus. Coba 19, 1 Petrus itu. 2 Petrus kamu. Ya, 2 Petrus 1:19. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu Ada, darah 2 Kristus. Petrus. 2 yang Petrus. sama seperti, bukan. Dan lihat 2 2 Petrus 1:19. Siapakah bintang fajar itu? Ya. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat Sampai? yang gelap sampai fajar Sampai? menyingsing. Dan bintang timur sampai fajar menyingsing. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Siapakah bintang timur terbit dalam hatimu? Sang firman itu sendiri. Kita harus menjaga sabda itu, firman itu seperti pelita sampai kedatangan bintang timur, bintang fajar, yaitu Yesus itu sendiri. Sendiri. Di situ, Pastor. Iya, makanya tadi saya bilang Lucifer itu sebetulnya gelar, bukan Nah, itu. bukan nama si malaikat yang dilempar ke dunia orang mati. Benar sekali. Makanya di situ 2 Petrus 1 ayat 19. Jagalah firman itu seperti menjaga pelita sampai dengan sang bintang timur itu datang kembali. Iya. Begitu ya. Begitu Pastor, saya makan siang dulu ya. Ya, supaya kemudian penyesatan itu berhasil, maka kemudian Raja James menyuruh. Tahan dulu. Pastor, ada yang bilang saya tipu nih. Alif Thohir, kau naik di sini. Kalau Islam kau naik di sini tuh. Kalau kau Protestan kau naik di sini. Oh, baik-baik tuh, jangan bilang saya tipu tuh kok. Memang saya baca tadi bukan kitab suci. Tolong dong. Jadi kalau engkau Islam, jadi Islam baik-baik lah. Kalau Protestan yang mau belajar kebenaran, ya, firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Oke, silakan Pastor. Iya. Itu yang tadi saya bilang, penyesatan itu ya terutama dengan mengkaburkan identitas sang pembawa cahaya. Identitas sang pembawa cahaya itu kan gelar, jabatan yang dikenakan pada Yesus. Dan jabatan itu semula dipegang oleh malaikat, tapi malaikat itu tidak taat pada Allah, maka dia diturunkan ke dunia orang mati. Sementara Yesus itu taat pada Allah, bahkan taat sampai mati, makanya dia kemudian mendapatkan gelar itu dari Allah sendiri, gelar pembawa cahaya itu, karena ketaatannya. Itu Ya, teologi Pastor. yang Nama yang secara teologis, nama yang diberikan kepadanya mengatasi segala nama, supaya yang ada di atas, yang ada di bumi, dan ada yang di bawah, yang ada di bawah bumi menyebutnya Tuhan. Itu sebenarnya bagus sekali. Kalau tidak salah, bantu dulu di Filipi 2 ayat 6 sampai 9. 6 sampai 11. 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2 tidak menganggap yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan, melainkan mengambil wajah hamba. Oke. ya, Filipi betul. 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia sendiri yang mengosongkan dirinya, bukan dikosongkan oleh siapapun. Yang mengambil, artinya dia sendiri yang mengambil untuk mengosongkan dirinya. Lanjut ayat berikutnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Yang sampai Pastor bilang mati tadi. di kayu salib. Oke. Dan dalam keadaan manusia dia merendahkan dirinya. Dia sendiri. Dia bukan orang yang merendahkan. Dia sendiri. Merendahkan dirinya sendiri. Dan mati sampai mati di kayu salib. Supaya, lanjut ayatnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, saya ulangi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Supaya yang di langit, Tuhan. surga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi orang mati mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya ada yang penyesat yang bilang, apologet yang bilang Yesus mati karena kehendak setan, itu berbahaya sekali. Nah, itu yang paling berbahaya justru itu, Pastor. Sangat Itu yang berbahaya, paling dan ada orang ikut mereka di sana. Bantu dulu, Kisah 2 ayat 23. Mati karena kehendak apa? Kehendak setan atau kehendak siapa? Baik, Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Penyesat. Baca kembali ayat itu, penyesat. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Mana rencana iblis di situ? Oke, bagaimana cara menyerahkannya? Dia sendiri atau tidak? Sangat jelas. Yohanes 10 ayat 17-18. Dia sendiri yang menyerahkan untuk mengambilnya. Iya, karena tidak ada yang bisa mengambilnya kalau dia tidak serahkan. Iya. Oke. Yohanes 10 ayat 17-18. Yohanes 10:17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Siapa yang memberikan nyawanya? Tidak seorang Galilea? pun mengambil. Siapa yang memberi? Dia sendiri atau tidak? Bapa Karena dia sendiri, Romo. aku yang menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Koma, lanjut. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kehendaknya Aku siapa berkuasa dia mati tadi kalau begitu? memberikan dan Kehendaknya siapa kalau dia mati tadi? Kehendaknya sendiri? Iya, kehendak Yesus sendiri. Kehendaknya sendiri. Lanjut. Galilea. kehendak Yesus sendiri, betul. Lanjut. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, Itu dia punya tugas. Nah, Bukan tugasnya setan. Kalau begitu Yesus mati karena tugas yang diterima dari setan. itulah. Gila, Mereka, penyesat itu yang sebelah saya ini. bilang, selama 2000 tahun itu sudah baku teologi itu, tiba-tiba diacak-acak gitu. Tuh yang saya bingung sekali, ini otak ada di mana gitu. Kesian sekali. Oke, Pastor, saya harus makan siang. Dan yang mengerikan adalah banyak orang yang bisa percaya hal itu gitu loh. Ya, karena memenuhi nubuat yang sudah ditulis oleh Santo Paulus, Pastor. 2 Timotius 4 ayat 3. Zaman akhir ini. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, itu Ayat dia. 4. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oke, karena itu Katolik ayat 2 harus dijalankan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah,
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Galilea, kenapa harus wartakan firman, baik atau tidak pun baik waktunya, nyatakanlah salah dan katakanlah kebenaran, karena banyak orang kumpulkan guru-gurunya untuk cerita dongeng. Yang tidak mau terima ajaran sehat. Kalau Sehat. ajaran sehat itu sesuai dengan apa? Ini penting sekali ya, saya bawa sedikit ini ke ayat terakhir. Ajaran sehat itu seperti apa? Ya, tadi kan bilang ajaran sehat kan? Ayat 3 dibaca kembali. Orang tidak mau lagi dengar ajaran sehat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi Oke, mereka lanjut, akan Galilea. mengumpulkan Galilea. guru-guru menurut kehendaknya. Oke, Galilea. Sekarang ajaran sehat itu yang harus kita pecahkan. Ajaran sehat itu seperti apa? Bisa mengerti? Pastor Iya. Purgatorium, Pastor Kalvari. Iya. Oke, jadi kita belum di situ tidak dijelaskan ajaran sehat bagaimana kan Galilea? Ya, Atau betul, sudah Romo. dijelaskan apa itu ajaran sehat? Belum kan? Belum. Belum. Sekarang kita harus bongkar, Mark, ajaran sehat itu seperti apa? Oh, dijelaskan dalam 1 Timotius 6 ayat ketiga. Ajaran sehat itu apa? Baik. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan Artinya- tidak menurut ajaran yang Tahan dulu. sesuai dengan ibadah kita. Tahan dulu. Berarti ajaran sehat artinya ajaran yang sesuai dengan perkataannya siapa? Yesus Kristus. Perkataan Yesus Kristus Yesus dan Kristus. sesuai dengan ibadahnya kita. Bisa mengerti? Kalau begitu, kita harus bongkar ajaran sehat adalah ajaran yang sesuai dengan perkataannya siapa? Yesus Yesus. Kristus. Yesus bilang, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Barang siapa kamu tidak ampuni dosanya, dosanya tidak diampuni. Artinya, ajaran Yesus punya yang sehat adalah yang keluar dari mulutnya Yesus. Yesus memberikan otoritas pengampunan. Tapi Protestan bilang, pergi mengaku langsung ke siapa? Tuhan Yesus. Ke Yesus. Ajaran sehat adalah ajaran yang keluar dari mulutnya Yesus. Ketika Yesus bilang, dagingku adalah benar-benar makanan, Protestan bilang simbol. Berarti itu berarti ajaran sehat atau ajaran tidak sehat. Ajaran yang diajarkan oleh guru-guru yang tukang ajar dongeng. Yesus bilang begini, Simon Petrus, engkau mencintai saya lebih daripada rasul yang lain. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus beri perintah kepada Petrus. Artinya itu ajaran sehat, ajaran keluar dari mulutnya Yesus. Apa yang dikatakan oleh para pendeta dan lain sebagainya, kita semua itu ayat tidak penting. Karena kita dipercayakan oleh kitab suci dari gembala. Yesus yang bilang dia percayakan kepada Petrus, kalian tidak percaya. Berarti kalian punya ajaran tidak ajaran sehat. Sehat. Kalau itu 1 kalau bukan Timotius berapa ajaran tadi, Pastor? sehat, ya 1 Timotius berapa tadi? 1 Timotius itu kan kita 1 Timotius 6 ayat 3 ayat 3. Ayat 3. Tetapi kita harus baca sampai dengan ayat 10. Sekarang kita kembali ke 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat 3. Mereka ini guru-guru palsu ini ajar yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Menimbulkan apa? Ini yang penting. Dia adalah orang yang 1 sok tahu Timotius padahal 6 tidak ayat tahu apa. 4. Ya, orang-orang seperti ini nih, yang guru-guru palsu ini nih, yang ajar tidak sesuai dengan perkataan Yesus itu, Paulus memberikan beberapa karakteristika dan memberikan beberapa fenomena dari mereka yang tidak mengajarkan sesuai dengan ajaran Yesus. Oke, yang pertama, Galilea. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Tahan dulu. Penyakitnya ialah mencari-cari. Satu dulu. Mencari-cari soal. Galilea. Satu, dia tidak tahu apa-apa, berlagak tahu. Yang kedua, karena tidak tahu, maka dia cari apa di situ? Mencari-cari soal Ya, sudah dua, cari dan soal. bersilat Ketiga, kata. bersilat kata. Bersilat kata Apa lagi? yang menyebabkan dengki. Menyebabkan dengki. 5. Dengki, Ya, sudah. Deki. Deki atau Cedera. dengki?
Teman-teman, Deki atau Dengki? Deki, Romo. Saya kira Deki. Dengki. Maaf. Dengki, bukan saya kira Deki. Saya dengar salah. Yang menyebabkan Deki cedera, Tidak, fitnah, curiga. Dengki bukan Deki. Dengki, oke. Kalau Deki itu dia adalah penghubung antara surga dan jemaat. Menimbulkan dengki, kelima, keenam. Kena mencedera, Cedera, ketujuh, banyak sekali nih. fitnah, Fitnah, tukang fitnah. Curiga. Pastor Proki, Pastor, dia sudah undang saya sampai di Facebook, dia bilang tanggal minggu kedua Februari, tema apa lewat Zoom. Saya tidak tahu apa-apa. Ini fitnah. Apalagi? curiga. Curiga, apalagi? Curiga sembarang saya. Apalagi? Para orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Tidak lagi berpikiran sehat. Pastor Paroki, orang yang tidak berpikiran sehat ini bawa kemana? Itu. Aku belum Yang tidak baca berpikiran lanjutan. sehat ini bawa kemana? Bawa ke purgatori, Romo. Tidak. Yang ini yang tidak berpikir sehat nih kok. Kalian tahu secara manusia bawa kemana toh? Yang tidak berpikiran sehat, kehilangan kebenaran ini yang pertama. Yang ini yang saya mau tekankan. Dan yang kehilangan kebenaran. Tidak ada lagi kebenaran. Ketika ada 10 kriteria item itu sudah dipenuhi semua, maka mereka menganggap Bahwa ibadah itu adalah suatu tidak sumber baca kata. keuntungan. Yang kehilangan kebenaran, yang itu saya butuh. Yang mengira ibadah itu Tidak boleh adalah dibawa ke suatu sumber purgatorium. keuntungan. Yang mengira ibadah itu sebagai Sumber keuntungan. dan Paulus menutup mati di ayat 10. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya pergi makan dulu ya. Sampai jumpa. Ya, Pastor. Selamat makan. Romo, terima kasih banyak, eaten, Romo. Pastor. Terima kasih Romo. Selamat makan, Pastor. Frater ada beri pengumuman. Silakan Frater. Oh ya, baik. Jadi sebenarnya udah tadi sebenarnya sih, tapi lupa saya. Oke. Jadi gini, kalau misalkan Pater Romo Cafe besok ada live, jadi rekan-rekan semua saya sudah selesai. Fix malam ini tadi jam 11 tadi sudah selesai tulisan saya yang ini. Ya, fix. Ya. Nih. Kanonisasi ya secara historis mengenai kanon perjanjian lama. Ya, sumbernya itu kalau dari daftar isi yang sudah saya himpun ada sampai 190. Ya, ada bonusnya di sini. Dan ada juga indeksnya. Indeks tabel nanti ada di ujung di bab 3-nya. Ya, jadi rekan-rekan besok akan saya terangkan lebih dalam mengenai ininya, ya. Tapi ini saya sudah sedang convert ke PDF ya, sedang convert ke PDF. Jadi pas jam 11 tadi karya saya sudah selesai. Ya, yang ini 454 halaman, hampir setebal katekismusnya ortodok. Ya, jadi ini buku e-book ya, e-book. Ya. Jadi besok malam akan saya terangkan lebih dalam mengenai karya tulis saya yang kedua ini. Provisiat ya, Frater. Ya, Romo Calvary, siap-siap. Oke teman-teman. Ya, bahasa Indonesia ya teman-teman ya, bahasa Indonesia. Tenang aja, tidak dalam bahasa aneh-aneh, bahkan bahasa alien. Tenang aja. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya harus makan siang. Oke Frater, sampai ketemu. Mau antar 2 pastor periksa mereka pemantau. Romo, terima kasih. Yo, terima kasih untuk Pastor. semuanya, Pastor. Terima kasih untuk kunjungan, Pastor Kalwari dan Ya. semua yang ada di sini. JJ, Selamat terima Romo. kasih. Yo, Lexi, semua, Mark, Galilea, berarti semua yang Besok pernah baru saya naik. promosi ya, Pater ya. Besok baru saya promosikan lebih dalam. Ya, oke, mantap. Makasih, Pater. Sampai jumpa.